Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kalian semua dan kita. Jadi semuanya kita sebutin ya. Iya. Kan Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Oke, kali ini Dapur Mancing bersama dengan Shimano Aneka Raya Pancing dan satu lagi ini juga termasuk mentor saya. Senior saya juga. Senior saya juga. Dapur Mancing awal-awalnya itu berdiri, kita dulu diajarin berlatih oleh Pak Lucky dari Ronson Fishing. Luar biasa Pak Lucky. Mungkin udah tahu semua. Nanti juga Ronson Fishing akan kita liput secara khusus. Ya. Untuk Pak Lucky, terima kasih kehadirannya. Ya. Pak Alip juga. Aduh, terima kasih saya sudah. terima kasih. memberikan Siap. Memberikan kesempatan kita untuk melakukan talkshow di acara yang super meriah ini. Ya. Dan sangat mewah ya, kalau dibilang ya mewah ya untuk acara. Adanya cuma di sini acaranya ya. Tapi juga kita karena udah 2 tahun kita masalah pandemik ini, jadi tahun ini kita dikasih kesempatan untuk bernapasnya tidak pakai masker nih. Iya. Itu dia. Benar. Jadi kita udah terima kasih juga nih. Sudah bebas COVID, ya walaupun belum bebas-bebas banget gitu ya. Saya ingat banget itu belanja ke Aneka Raya itu kayak mau belanja narkoba dulu. Sama Ronson juga saya mau belanja mindik di gudang, ntar tungguin di depan, itu saya inget banget itu sama dijagain Tejo plastik tuh. gitu ya enggak. Udah di mana? Nanti dikumpulin. Jadi waktu itu pas pandemi itu belanja ke Ronson, nunggu tuh dikumpulin dulu ya Pak Lucky ya, saya inget banget tuh. Lagi pula kita juga waktu itu seminggu cuma 2 kali. Seminggu 2 kali bukanya itu pusingnya. Satu. Karena emang itu kan instruksi ya, benar. Tapi yang benar itu dulu Om Rusli ini belum dikenal seperti sekarang Dapur Mancing. Jadi ya udah ntar dulu gitu. Kalau sekarang dia melalui telepon aja kayaknya udah langsung di. Ya, alhamdulillah. Kirim. Benar ya Om ya? Betul. Iya. Sekarang kan udah zamannya kita online. Jadi ya Om Rusli ada di mana tinggal bel aja. Ya nggak? Kalau Lucky ada barang apa nih? Kayaknya begitu ya. Iya. Cepet dong. Awalnya sama Ronson tuh dulu saya tuh sering jualin barang-barang lamanya Ronson tuh, yang lama mendem di gudang, akhirnya saya buka lagi. Itu banyak banget dulu Pak Lucky. Iya, betul. Sama di ARP juga seperti itu, yang relik-relik kita buang-buangin pada waktu itu. Ya dulu makanya juga saya kalau Om Rusli datang ya saya belum kenal. Iya. Ini buat teman-teman yang dulu pernah belanja sama Rusli sebelum ke Shimano, ya sama Ronson, ini orangnya. Sampai sekarang juga masih. Kemarin baru order ya? kemarin. Sampai sekarang ini baru ketemu orangnya. Jadi gimana nih Pak Alip nih? Apa gini, yang mau harus kita ini? Saya ke Om Rusli dulu ya. Nah. Karena Om Rusli kan mungkin jam terbangnya lebih tinggi dari saya. Waduh. Ya. Gede kepala ini. Kalau pengalaman di penjualan mungkin saya lebih tinggi. Ya. Tapi kalau masalah kesempatan saya waktu untuk mancing, pasti Om itu Rusli dia. lebih banyak sama Kong nih. Kong Kibo ya. Ibo. Ibo. Langsung praktek gitu. Iya. Praktek. Kalau kita kan lebih banyak ke teknik penjualan. Ya. Nah, jadi saya mau tanya kira-kira mungkin untuk seluruh Indonesia, kalau memang mereka cocok yang kita tanyakan di sini dengan Om Rusli, kita mau tanya kira-kira kalau di Jakarta spot mancing yang paling asik. Jadi bukannya kita gini contoh, kadang-kadang orang kita kasih info, belum tentu mereka waktu datang itu dapat ikan. Nah, kita kan dapat info dari Dapur Mancing bilangnya, ini lagi bagus nih. Tapi namanya mancing juga kan hoki-hokian, betul. Ya, jadi itu yang kadang-kadang kalau memang nggak cocok di yang lainnya, mohon maaf, jangan kecewa gitu ya. Berarti ini kita bicarakan ini ya, wild fishing ya, Wild fishing. mancing liar ya, bukan mancing galata, mancing liar. Jaga sama dong. Ya, jadi freshwater ada saltwaternya gitu untuk di Jakarta. Kalau untuk Jakarta Kita freshwater dulu. Freshwater ini Jakarta banyak overfishing sih sebenarnya. Overfishing. Mereka ya saat ini banyak yang dijaring, dijala segala macam gitu. Yang akhirnya Udah mulai dirusak ya. wild fishingnya paling mentok-mentoknya jairan kan gitu. Ya kan? Jairan. Itu di Jakarta
ya rada sulit. Kadang-kadang begini, contoh gini, kayak di Danau Sunter Podomoro itu mungkin udah spotnya sejuta umat. Di Iya, Jakarta bener. tuh spotnya sejuta umat. Apa aja ikan ada. Itu di Poromoro yang di Danau Sunter. Danau Sunter. Nah, salah satunya itu spotnya ya. Itu udah spot sejuta umat. Kita bicara spot yang memang umum ya, pemancing tahu semua di sana gitu. Nah, itu juga kadang-kadang ada orang yang buang ikan, ngelepas ikan sampai sekian. Habis ngelepas ikan banyak langsung yang mancing. Dengan sendirinya. Rame. Dengan Tapi sendirinya kan ikan rame. kecil ya. Lumayan. Seses stable lah untuk kayak seses pecel lele Pecel kan lele. lumayan kalau dapat 100 ekor Pak Luki. Bisa buka pecel lele gitu. Iya, apalagi kalau udah pesanan warteg gitu ya. Sudah dapat ya. 100 kilo 2 bulan kan. 2 bulan nggak habis ya kan gitu. Jadi seperti itu sebenarnya sih kita kembali kalau ngomongin freshwater di Jakarta itu ya banyak spot yang tinggal kuahnya doang. Kalau Iya. ibarat kata-kata pemancing tuh tinggal kuahnya doang. Pak. Sisa-sisa Jadi ya. ikan-ikannya udah Ya ya ikan-ikannya barang-barang sudah. kalau lagi hoki dapat gitu. Ya oke dapat, kalau lagi nggak hoki ya udah wassalam. Kadang-kadang saya seharian mancing nggak dapet, Bukan karena nggak bisa. bukan nggak bisa gitu. Ikannya udah nggak ada. Tapi sekarang sih sudah mulai untuk pelestarian ya kan. Contoh kayak di Danau Cibubur ya, danau di Buperta, Bumi Perkemahan Iya, Cibubur itu sudah dilarang orang mancing dengan tujuan untuk melestarikan dulu Iya. seperti itu. Ya ada beberapa danau lagi tuh banyak sebenarnya spot Jakarta. Di Jakarta Timur tuh udah banyak, pernah saya liput banyak. Di Jakarta Barat juga banyak, di Jakarta Utara apalagi Marunda ke sana juga udah banyak sekali. Betul. Jadi kadang-kadang kalau apa di luar negeri kan ya pada umumnya orang kayak Lake Casting, Ultralake itu mereka kan banyak sungai-sungai Sungai-sungai airnya jernih. jernih. Kalau kita kan banyak kan ya, alhamdulillah ada hitam lah gitu. Ya iya itu seperti itu ya kan. Jadi kadang-kadang kita casting juga Sudah terkontaminasi gitu. Dapat ikan Ya. ikan lama lagi. Ya contoh Contohnya kita nggak usah jauh-jauh. Pak. sampah. Udah contoh kita, ya maaf nih kita ngomongin mancing yang paling gampang dulu deh, mancing ikan kiper, ketang-ketang ya, bahasanya ketang-ketang. gitu. Kalau kita mancing di daerah Teluk Jakarta, ketang-ketang yang kita dapat tuh hitam. hitam ya. Hitam. Tapi kalau agak keluar daerah-daerah Bekasi, Belacan gitu kan, daerah-daerah apa Kerawang, itu bagus. Putih. Mungkin Putih. ini kali ikan negro itu ya. Ikan negro bisa ikan negro bisa seperti itu gitu. Jadi Gitu. kira-kira spot yang kita kayak sekarang kan lagi orang pada booming masalah casting, Casting gabus. casting. Ah, Nah betul. kira-kira spot casting gabus itu di mana yang paling asik? Yang paling asik Ini saya perlu bocoran kalau dikasih nih. yang paling semua asik orang saat tahu. ini daerah-daerah Jakarta Utara ya, daerah Babek itu, daerah apa Marunda. Daerah-daerah Marunda. Berarti ya. dari daerah Celincing sana ya. Iya, itu masih banyak ya Masih. yang posting dapat A, dapat B, Benar. dapat itu masih banyak. Tapi itu di alam terbuka Alam atau terbuka. di kolam liar. Kalau gabus Oh, sama liar liar, ya? liar, gabusan liar. Kira-kira berapa kiloan Om? Ya tergantung Iya. dari rezeki juga, dapat yang ukuran sekilo 3 gitu ya, Ya, seperti itu. 4 on. Jadi lumayan lah ya. Lumayan. Buat casting kan. Iya. Ya booming-boomingnya casting itu kan sekitar 3 tahun yang lalu. Bahkan Aneka Raya pernah ngadain casting di Mekarsari kan pada Iya. waktu itu. Gandeng saya juga dulu tuh ya. Itu memang spot paling bagus, cuman bukan di Jakarta, di Iya. luar Jakarta. Itu di Mekarsari, Pak Luki. Agak jauh. Oh, itu di Mekarsari, jangankan gabus yang di casting, Red Devil aja makan. Masih makan coba itu. Sampai itu mungkin rekor ya, Aneka Raya pancing bersama si Mano waktu itu ada si Mano lupa saya. Apa si Mano? Si Mano sampai si itu datang loh kalau nggak salah yang dari Malaysia itu siapa? Itu Safi. Safi datang itu 700 pesertanya membludak pada waktu itu dan strike-nya pun luar biasa. Pada waktu itu 40 ekor. Wah. Nah, Kerawang aja cuma 1 ekor kan. Akhirnya hadiahnya dikocok pada Hadiah waktu itu dikocok, kan. ya, Nah, betul. waktu di Mekarsari itu sampai 40 ekor tuh turnamennya si Mano pada waktu itu. Satu orang itu. Enggak, jadi hasil semua. Hasil, Oh, total hasil yang dapat. Itu kalau Total. casting itu ya udah jarang-jarang Pak Luki dapat segitu Iya. seperti itu. Nah, kalau untuk casting ya berarti ya spot potensialnya masih JSD Jakarta sonoan dikit.
Bukan BSD. Bukan Ya? BSD, JSD, Jakarta sono dikit lah gitu. Masuk Iya, ke Cibubur berapa kilo Cilengsi. ya? Yoi. Seperti itu. Pinggir-pinggir Tangerang. Mungkin kita buka Google bisa Bisa cari. Ya kebetulan kalau di Mekarsari ini memang ada di bagian tertentunya, lokasi tertentu yang memang bebas orang mancing di situ. Tapi kalau di lokasinya itu belum bisa. Itu tertutup untuk umum seperti itu. Itu kan kita bicara masalah lokasi ya. Lokasi. Sekarang kita bicara masalah Piranti. pirantiknya. Kira-kira mereka lebih di kelas joran dan reelnya pakai spinning atau BC? Kalau untuk BC, ya untuk BC di saat ini itu yang paling kita bicara produk Shimano yang paling laku keras, yang paling dicari orang adalah Curado DC. Oh, Curado Desa. Ya. Harganya lumayan loh. Ya, Ya. tapi paling dicari. Paling dicari. Paling dicari Curado DC. Kita ada SLX. SLX juga, Scorpion Itu seperti karena itu. itu lagi Paling nggak harganya bersahabat dominan ya. Iya. Tapi memang Pak Luki kalau untuk kelas-kelas castinger di Indonesia itu memang ya targetnya mereka minimal Curado. ya. Iya, Curado DC. Itu sampai kemarin saya dapat orderan tapi ya habis kosong, nggak ada di mana-mana karena ketika Curado datang, setahu saya Curado datang udah habis. Ya, langsung bagi habis. Dan satu lagi nih Pak Alip, tadi kan kita ngomongin casting nih. Ya. Ini Galatama. Iya. Nah, Galatama memang adalah kelas yang paling seksi. Zul. Yoi, untuk Karena saat ini nih untuk lagi saat ini paling hebat seksi. nih kali ini. Paling seksi. Contohnya salah satunya joran Galatama dari Shimano yang saat ini lagi booming dan laris adalah Bastera EV. Bastera EV. Bastera EV kita juga gini loh Om. Ini udah dari 2021 ke 2022. Terus terang aja barangnya ini sekarang langka susah. Oh, langka susah. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga orang bertanya sama saya, kalau barang Curado atau yang Stella yang lainnya spinning, mereka nanya kenapa barangnya selalu nggak ada porsi. Selalu terbatas atau gimana terbatas. Karena kita juga supply dari Singapurnya kan memang terbatas. Karena seluruh dunia jadi masalah. Karena selama hubungan China kan biar gimana bahan bakunya itu memang banyak seluruh dunia itu membutuhkan dari China. Contoh kita kasih satu gambaran, kita Stella made in Jepang. Karena mereka saya bilang jelasin dia bilang, apa hubungannya Jepang harus nungguin China? Ini kan jadi pertanyaan. Jadi kita harus jelasin, bukannya kita. Karena ada yang nanya juga, kenapa Stellanya dijual cuma dapur mancing atau ronson atau yang lainnya. Jadi kok yang lain nggak dikasih? Nah ini kadang-kadang saya perlu jelasin juga. Barang made in Jepang, kadang-kadang 80% umpamanya itu memang Jepang punya bahan baku. Jepang kan nggak punya bahan baku untuk semua. Iya, betul. Mereka ada yang dari Eropa, dari China, dari Campur-campur deh, campur-campur. Ya berarti mereka mau rakit ini nggak bisa jadi satu Stella. Nah ini yang jadi masalah karena di China ini lagi lockdown terus. Oh, lockdown terus ya, benar. Jadi kebetulan ada pabrik spare part kayak bearing, mereka Shimano nggak produksi bearing. Nah itu kan harapin dari sana. Jadi kalau semuanya 90% udah ada, tinggal bearing sama yang lainnya nggak bisa jadi Stella. Nggak bisa. Kalau kardusnya bisa. Kardus. Ya jadi itu kurang lebih info. Seperti itu ya infonya ya. Jawaban yang kira-kira Kenapa beberapa produk Shimano yang justru lagi booming di pasaran, tapi kok kosong gitu, kok lama datangnya. Betul. Kan Ya, nggak Pak mungkin Luki. ada omset saya nggak mau jual. Gitu. Ya benar. Nah, itu kurang lebih salah satu jawaban dari saya. Saya juga nggak tahu sampai kapan nih. Ya sampai sekarang saya di supply-nya ya dikit-dikit nih. Berarti Ya. itu spare pakai juga dari negara lain ya? Iya, Betul. ada negara lain masuknya seperti itu. Jadi bukannya Jepang langsung produksi Jepang pasti ada bahan baku yang ada juga, mereka kan tunggu dari negara Oh, lain. iya. Apalagi Ukraina sama Soviet lagi dor-doran. Oh iya. Nah itu teman-teman, jadi kenapa kalau produk-produk yang laris di pasaran tiba-tiba nggak ada, bukan karena dimonopoli satu orang, bukan. tapi karena memang jumlahnya terbatas dan juga bahan bakunya itu saat ini lagi langka. Betul. Gitu. Karena sebelah saya juga nanya kenapa saya nggak dikasih. Gitu. Aduh repot deh kalau Kalau ronson nggak dikasih dikasih. sih nggak mungkin. Kalau dikasih kalau beli mungkin. Ini yang kadang-kadang saya jadi, aduh gimana ngejelasin. Iya, Sekarang ngejelasin kebetulan gimana. dapur mancing adain Xiao gini, terima kasih banget nih Iya, saya siap-siap, jelasin. sama-sama. Karena di
share ke seluruh Indonesia. Iya, biar toko-toko pancing lain juga Ya. yang nonton kita tahu oh seperti ini ternyata gitu Ya. loh. Ya, Biar kondisinya. tidak apa namanya salah sangka Iya. gitu loh. Karena kayak kemarin juga saya nyari beberapa item juga ya emang kosong gitu, memang udah nggak datang lagi, nungguin lagi. Akhirnya nunggunya kelamaan gitu. Ya tapi gini, barang kosong kan yang lainnya ada, lebih baik yang lain dulu. Yang lain dulu betul kata Pak Lut itu benar tuh. Benar kata Pak Lut. Iya. Karena gini loh. Optionnya ada. Iya. Sebenarnya kayak contoh, kenapa sih Bastera EV ini kok laku? Ya karena ada orang pakai, oh ini bagus nih Shimano ini. Akhirnya mulut ke mulut viral tuh Joran. Iya. Nah ketika viral banyak yang beli, tapi stok terbatas seperti ada. itu. Padahal selain Bastera, ternyata ada lagi kayak XHG, Betul. Esek, terus apa lagi tuh. Pokoknya yang sekelas sama dia tuh banyak gitu Banyak sebenarnya. sekelas, jadi gini aja. Jadi Shimano itu kan itemnya banyak sekali. Banyak, iya, Coba betul. dijajah yang lain. Yang lain. Jadi supaya tahu Kelebihan dan kekurangannya. Betul. Itu banyak Banyak. banget banyak asli Shimano tuh banyak banget, kayak Speedmaster juga ada ya kan, Betul. macem-macem gitu yang mungkin bahkan speknya bahkan di atasnya Bastera tapi harga nggak terlalu Betul. jauh Jauh, gitu. iya. Cuma kan kenapa orang kok nyarinya harus itu Ya. gitu ya. Nah ini mindset sebenarnya. Mindset Mindset. sebetulnya ya. Mindset bener ya. Jadi kan orang udah oh sana makainya itu, sini makainya itu. Wah, berarti ini Joran bagus gitu. Seperti itu. Itu tadi Karut ya. Sekarang kita ke Joran. Hmm. Joran juga sama, karena kita pesan dari November sampai dari tahun 2021 sampai 2021. sekarang. Hmm. Dari November, ada yang Oktober sampai sekarang belum masuk. Belum masuk. Jadi kita bilang Joran kan made in China. Kita ada yang China punya, Mas Brand. Saya nanya kenapa nggak datang-datang. Pas cincin, dia semua udah jadi finishing apa? Cincinnya nggak ada. Cincinnya itu Kemarin kebetulan ya. di salah satu kota di China itu dia lockdown. Lockdown. Dia yang produksi cincin. Dan cincinnya dia nggak bisa supply ke, umpamanya kita pabrik cincinnya itu di Bandung. Yang produksi jorannya di Jakarta. Dari Bandung nggak kirim ke Jakarta, gimana jorannya bisa jadi? Nah itu juga jadi masalah. Padahal- Problem ya. padahal Jadi itulah. jarak deket ya. Jadi itulah sama-sama Cina aja. Jadi masalah. Lockdown ya. Ibarat kata nih dari Bandung udah jalan nih, Iya. nyampe Cikampek balik lagi gitu. Betul. Jadi makanya saya mengharapkan di sini jangan ditungguin umpama tadinya pakai Bastera, mungkin kita kan ada item-item lain di Shimano. Itu banyak item-item Shimano yang lain Jadi banyak. kalau daripada nungguin kita nggak mancing kan Nah, juga. iya. Ya, iya betul. Tapi tetap aja sih kalau misalnya kita pakai apa sih jorannya? Shimano, Shimano apa nih? Exec, yang baru ya. Padahal itu udah lama ada, cuman karena baru orang kenal. Iya. Sebenarnya sih gini, Pak Alip, kalau dari psikologi ya, kalau yang Iya. saya pikir, karena penyebutan Bastera itu lebih mudah. Bastera kan Lebih gitu. gampang. Lebih gampang dibandingkan penyebutan kayak XHG kan. Iya. XHG apa sih? XX apa? Jadi lidahnya orang Lidahnya, Indonesia seperti itu. Mungkin next time Shimano bikin apa namanya yang namanya Namanya yang gampang gampang. diingat. Contoh kayak Scimitar, kan tulisannya Scimitar. Ya, Scimitar padahal itu kan tulisannya joran gitu. legend. Iya. Dari zaman Kibernen sampai sekarang Iya. coba tuh. Ya kan orang yang namanya Scimitar tahu semua Benar. gitu kan. Seperti itu mungkin Ya, kali. itu udah lama kita juga jelasin ke Jepangnya, karena kita juga supaya kitanya sendiri sales atau gimana mau ngejelasin orang karena Gampang terlalu gitu. susah kan. namanya Gampang. ya. Namanya kita Gampang lah ya. susah Coba. bener. Ya Saat contoh itu. kayak Shimano apa nih yang real ya kan, Bantam kan Iya. gampang penyebutannya Iya. lumayan. Scorpion kan gampang penyebutannya, ternyata tetap ada lagi yang real base yang penyebutannya susah. Itu Iya. coba kita lihat penjualannya kan. Benar. Ya mungkin seperti itu kali kan. Ya. Dan kawan teman-teman sekali lagi nih, ini Scimitar ada yang baru. Ya. Bener nggak? Betul. Ada contoh barangnya nggak? Biar kita review sekarang. Barangnya belum ada gambarnya. Gambarnya nggak ada ya? Boleh deh gambarnya deh tuh. Coba dong minta gambarnya di Tuh, depannya Mam, itu gambarnya Mam, tuh. Bisa minta Gambar. Yogi, Scimitar Bastera, Scimitar yang baru. Ambilin satu dong. Gambarnya. Fotonya gambarnya aja. Gambarnya. Yang di depan tuh. Taruh di pinggir sini Nah, aja. biar tahu nih teman-teman semua Scimitar keluar yang baru Scimitar GS. Bener nggak? Warnanya apa ya? Warnanya kuning gitu ya. Oh, bukan Golkar ya? Non partai dong, non Oh, non partai. partai ini. Kita nih PPI, Oh, Apa itu? Partai Pemancing Indonesia. Kayaknya banyak tuh Heeh. pengikutnya tuh. Semuanya angler pokoknya. Yoi. Angler seluruh Nusantara kayaknya tuh. Iya.
Nanti yang kita naikin ikan pesut aja. Ikan pesut itu ikan khas Kalimantan loh. Iya. Jadi kita coba sambil berjalan. Sambil berjalan. Kira-kira justru kadang-kadang orang Jakarta ini kita mau casting ini jadi masalah lokasinya. Iya, benar. Memang lokasinya akhirnya terkadang teman-teman di Jakarta ini castingnya jadi agak jauh gitu, Iya. agak jauh kemana gitu. Karena memang ya tadi saya bilang spotnya tinggal kuah doang, gitu. Karena ya banyak yang nyetrum, ngejala dan lain-lain. Jadi saya sendiri kalau mau casting itu saya biasanya ke Jogja, Jogja. Bali. Waduh, mantap. Terus gimana kita mau casting di Jakarta, gimana airnya aja hitam semua. Air hitam. Itu yang jadi mengenai kendala. setrum ya, sebetulnya kan ada undang-undang. Ada undang-undangnya Pak Luki, Iya, ada undang-undang dan itu memang dilarang. Jadi gimana nih, Om? Wah ini dia nih, barangnya. coba. Ini barangnya. Coba Tampilannya. tampilannya nih. Nih Tampilan. Scimitar GS terbaru. Sekitar GS Terbaru. baru. Warnanya kuning. Nah, seperti ini nih, Scimitar GS terbaru. Asik ya. Yoi, Ganteng. Dia punya Ini paduan warna kuning. lagi on the sama way ya? hitamnya ya. Yes. Ini lagi on the way, Scimitar GS terbaru. Ini teman-teman yang jangan nyari lagi Scimitar hijau deh, beneran. Itu barang udah zaman dari Ki Benen. Serius banyak banget Pak Luki. Di Ronson aja kadang kalau lagi saya ke Ronson, orang nanyain, ada Scimitar hijau nggak? Udah semitanya yang warnanya gitu doang potongannya. Udah zaman apa tahu itu. Nah ini Scimitar terbaru, Scimitar JS. JS itu adalah Galatama series, betul kan? Series betul. Yoi, yang Om udah memang nyambung. Hah? Udah jadi orang Simano aja deh. yang memang ini dirancang khusus buat Galatama. Galatama, iya. Tapi ngomong-ngomong, Jadi Pak, gini, kalau ngomong Galatama, kenapa kita pakai Galatama series? Ah. Karena memang Galatama ini memang yang populerkan hanya di Indonesia. Jakarta. Indonesia, karena memang kalau Galatama itu sebenarnya dari bola dulu tuh. Jadi di luar negeri bola. nggak ada? Nggak ada. Nah, jadi kita produksi ini juga khusus memang untuk Indonesia. penjualan di Indonesia. Indonesia. Jadi di luar negeri nggak ada Galatama. Terus ngomong-ngomong Palip, kemarin kayaknya si Manu ngeluarin produk baru tuh, Majestic. Oh, Majestic terbaru itu kayaknya. Majestic. Majestic. Ya. Majestic. Ada kan tuh? Iya, Juaran itu ada. Majestic tuh. Bisa kita review Itu aja sekalian Nah. di sini, diperkenalkan sama Majestic. teman-teman tuh. Oh iya, Majestic. mengenai si Mister ukurannya berapa ukuran? Kayaknya kalau Galatama series Buat- 165 180. 180 ya. Juara Majestic. Yang baru XT. Tapi kalau buat teman-teman mau pesen, jangan pesan dulu sekarang ya, barangnya belum ada. Belum masuk. Perkenalan dulu Sabar. nih. Hati-hati. Launchingnya nanti Oh, ditunggu launchingnya ya. Nah, mungkin nanti. dapur mancing nanti bisa ngasih tabu kapan Jangan gue ke admin, pesen semitang. Ada sih pusing lagi Kasih palanya. tahu dulu ini memang Bastera GS, Bastera GS lagi. Scimitar GS ini memang adalah yang dirancang khusus untuk Galatama series nantinya ya. Jadi siap-siap saja, entah kapan waktunya, bisa juga didapatkan langsung ke Aneka Raya Pancing, ke Ronson Fishing. Bisa. Gitu, bisa. Gitu. Dapur mancing nanti ngikutin aja Nanti deh. ya di belakangnya setelah itu baru dapat Setelah mancing itu, gitu. ya kan. Karena Ekor. ngekor aja. Karena kalau mau belanja grosir dan lain-lain ke Ronson Fishing, monggo silakan. Monggo. Ke Aneka Raya Pancing, monggo Monggo silakan juga. sebagai brand ambassador dari Shimano. Iya. Iya enggak? Betul. Sama. Hmm? Yang mana semua ke apa? ya? Ke cover. Ke cover semua. Oh. Iya. Siap. Nah ini Pak Alip, kita ngomong-ngomongin langsung aja sekalian review aja deh. Boleh. Kebetulan ada joran Shimano yang terbaru, mungkin teman-teman belum tahu ya. Ini memang kelasnya emang dirancang khusus buat casting ya Pak Alip Iya ya? betul. Ya karena panjangnya ini bukan panjangnya Galatama. Iya. Kalau Galatama panjang segini, patah-patah kena atas. Iya. Mau nggak mau letak. Patah. Kenapa? Ya kita lipnya memang spesial kita. Spesial Jadi kita memang ada spinning dan ada casting, BC. BC. Nah ini seperti ini nih, ganteng. Ini kemarin sempet rame Majestic yang pertama ya. Iya. Ya paling. Ini Majestic yang pertama sempat rame dan ini Majestic yang keluar ada Majestic XT. XT. Wih barangnya keren banget dong. Warnanya warna marun, hitam, terlihat sangat manis ya. Yang memang didesain langsung oleh Shimano. Tuh. Lainnya ini ada ini PE 0,2 0,8 berarti 2/8 lip. 2/8 lip. 2/8 lip. Masuknya ke light ya, masuknya ke light. Ya, light. Nah, bukan ultra light, light masuknya ke light atau joran ringan. Ya. Ini panjangnya 193 cm. 193 cm. Nah, mungkin pengembangan dari yang Majestic pertama dengan Majestic kedua ini adalah di ring ya. Di ring dan sama ini. Sama apa tuh?
Oh, sama real seat. Oh, real seat. Real seatnya udah keren. Shimano ya. Oh. Karena yang awal itu kita kan coba lihat gimana ternyata sambutan dari pemancing ini mereka minta coba lebih Lebih speknya mewah lebih lagi. mewah lagi. Ini menggunakan ring Fuji ya. Fuji O Concept. Dan ini Ya. dia berisi loh ini. Nah, Ini karbonnya isi. ini karbon hollow, bos. Iya. Karbon hollow. Sebenarnya gini sih kalau kita bicara masalah karbon gitu, Shimano ini sampai sekarang belum pernah yang namanya produksi karbon solid. Ya. Bener kan? Semuanya karbon hollow. Karena apa? Shimano itu mengedepankan sisi kenyamanan ketika memancing. Karena kalau karbon solid otomatis pasti berat. Ya. Gitu. Kalau joran Tapi ini Shimano diusahain seringan mungkin. seringan mungkin. Karena Betul. semakin ringan itu joran, Betul. semakin ekspensif harganya. Yo. Semakin Harganya juga. mahal, yoi, seperti itu. Gaya seringan mungkin. Nah, Sesuai karena modalnya juga kan ya pasti Relatif lah ya. ini Majestic XT ini memang dirancang khusus untuk casting ya. Ini serinya light ya atau joran ringan panjang 193 ya, warnanya seperti ini dan satu lagi yang casting, bed casting yang memang BC seperti ini. Tuh, ini menggunakan cantik. penampilannya cantik. Ya. Kalau ibarat kata kayak Sarini gitu. Ya, betul. Kurang Bukan lebih. cantik kau. Ini Manis. ganteng. Oh, ganteng. Ganteng ini kalau tinggi. Manis ya, manis ya. Ini dia. Ini teman-teman pecinta castinger, para castinger, ini salah satu joran Shimano yang keluar lagi. Beratnya sangat ringan ya. Ini 2,5 PE2,5 ini. PE2,5 Ngamarinnya juga lumayan loh. udah Banyak Fuji, gitu. sudah Fuji. Terus Kemarinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama ini untuk yang casting ya, untuk yang casting. Iya, casting. Ini spinning cast, yang satu lagi spinning cast. Harga itu di angka untuk spinningnya sekitar 890.000. Ya, kalau you datang ke sini dapat diskon. Betul. Iya nggak? Hari ini. Sampai jam 5 loh ya waktunya. Nanti boleh tanya-tanya Pak Luki ya kan, dapat diskon berapa di ronsen kan gitu ya. Ya, gitu deh. Iya nggak? Iya nggak? Bocoran-bocoran nanti dikasih tahu sama Pak Luki. Ayo, nah ini joran terbarunya Shimano loh. Ya, yang saat ini sedang di launching saat ini dan lagi booming dan banyak juga yang order ya. Ya. Banyak juga yang order karena memang ini pengembangan dari Majestic pertama yang cukup booming pada waktu itu. Fenomenal, Yoi, ya. Fenomenal, sangat fenomenal. Ya. Jadi ngomong-ngomong tahun ini banyak ya joran-joran. Tahun ini kita jadi kalau dari Jepang agak kurang, tapi kita dari Malaysia agak lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Karena memang kalau Jepang ya pangsa pasarnya juga untuk mid high ya kan, bukan yang Jadi menengah juga ke bahan atas. bakunya jadi besar. Seperti itu. Jadi Karena kalau nggak bisa semua. Malaysia kan mereka bahan bakunya lebih Fleksibel lah ya. fleksibel. Mungkin gini, kalau di Jepang itu banyakan casting kali ya. Ya, Casting. ya kan Di luar tadi negeri ya, di- tadi Pak Alip bilang Pak Luki di Jepang itu nggak kenal Galatama. Oh iya. Gitu. Iya. Banyakan di Indonesia kalau Cuma Ya, Indonesia aja karena yang memang bisa. di Indonesia ini market share untuk mancing tuh banyak Luar sekali. biasa Dan loh. Galatama ini setelah saya survei itu memegang 30% dari market share. Iya. 30% bayangin, 30% dari market share loh. Artinya apa? Ya contoh kayak beberapa produk-produk kayak macam produk merek A, saya nggak bisa sebutin merek ya karena saat ini saya sama Shimano. Jadi kayak produk A, produk NIT kan gitu. Ceritanya sensor kong. Ya, Produk habis- NUT ya. gitu kan. Itu semua ngeluarin produk Galatama. Itu hampir rata-rata gitu loh. Jadi nih Shimano juga nggak mau ketinggalan. Keluarlah tadi tuh Scimitar GS. Awas kehabisan. Wah, ya, siap-siap. siapa cepat siapa dapat. Tunggu. Iya, Karena untuk cepat-cepat di dia Galatama dapat ya. emas tuh Scimitar yang awal, yang Iya. Scimitar yang biasa itu udah luar biasa. Itu Ini gokil ya. itu. Itu di mana-mana orang Dimasan bicaranya. nyari itu. Saya masih ingat dulu pertama kali keluar Simistar. Hmm. Itu belum ada sama sekali, saya disuruh tes. Itu betul-betul memang ada. Enak ya Scimitar Dapat. pada Terus waktu itu masuk pertama 500 batang. 500 batang. Langsung. Ambil habis. ronson semua. Iya. Saya masih ingat saya monopoli itu. Wih, mantap. Iya, sampai sekarang pun juga masih dicari terus. Makanya pintar. Dari Shimano lagi dikembalikan tapi dengan desain yang beda. Iya.
Oke, nih sambil kita ini nih, sambil lelang nih. Saya sih mau lelang nih. Nah, sambil lelang. Saya mau pakai ini. Sambil lelang aja. Jadi kira-kira gimana? Nah, oke gimana nih Pak Alip? Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak tentang masalah spot di Jakarta, tentang masalah apalagi tadi tuh. Yang terutama sih launching joran sih sebenarnya ini ya. Gitu. Cuman obrolannya jadi kesana kemari karena saking asiknya kan seperti itu ya nggak? Semua kan pasti gara-gara kita asik, akhirnya semuanya jadi kesono-sono jadi asik gitu. Iya semuanya. Jadi, nah mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada teman-teman. Intinya kita launching joran 2 joran hari ini. betul. Ya, 2 joran yaitu joran Scimitar GS yang sebentar lagi akan masuk ke kita. Ya. Ya, nggak tahu kapan waktunya. Yang Tapi jelas mohon nanti- sabar. Mohon sabar. Mohon sabar, Dan satu tahan lagi dulu. adalah Majestic XT yang saat ini sudah beredar di pasaran. Oke. Silakan langsung calling Bos Ronson atau langsung ke marketingnya Pak Alip Iya. untuk mendapatkan joran yang tadi sudah kita Tapi sebutkan. dapur mancing Ya. juga bisa. Pak. Oh, dapur mancing bisa ya, Pak. Oke, seperti itu. Mungkin itu aja kayaknya, Pak ya. Ya, terima kasih saya atas kerjasama dapur mancing. Ini yang kedua kali open house dapur mancingnya hadir. Patut di Jogja ya. Jogja kita kerja di Tapi Jogja. double pating sih udah dikenal, tapi jangan banyak yang digoreng. Oke, ya sekedar ini aja sebelum penutup. Ini saya mau ngomong ngobrol-ngobrol. Awal-awalnya dapur mancing berdiri itu bantuan dari Ronson pada waktu itu. Ya, saya keliling-keliling belanja satu. Akhirnya tuh ada pegawainya Ronson nanya, Mas Tejo tuh namanya tuh, Bang, kok beli pancingan hampir tiap hari, emang buat apaan? Saya bilang, buat dagang. Oh, kalau buat dagang dapat harga grosir, Bang, begini gini. Itu makin semangat itu. Jadi yang ngajarin saya dagang tuh Ronson sebenarnya. Dan inilah Pemilik toko bos Ronson. yang sangat berjasa buat dapur mancing, yaitu toko Ronson ya. Nanti toko Ronson akan gue review secara khusus. Akan pokoknya gitu deh. Ya pernah dulu di review dan penontonnya sudah 50.000 lebih. Nanti kita akan review lagi toko Ronson dengan Pak Luki dan Ko Steven tuh di belakang Ya. kamera, cuman dia itu. Jadi nanti di ini ya. Ya kita share. Oke. Oke. Nah abis ini Pak Alip mau lelang. Ya. Pak Alip mau lelang. Yang Siap-siap. ada di sini siap-siap ya. Siap-siap Terima ya. kasih yang udah nonton hari ini. Ini ada kita udah launching. Mudah-mudahan nanti ada orderan, baik itu ke Aneka Raya Pancing ataupun Ronson. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Josar.